Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim ulama, para habaib yang saya muliakan, para hadirin hadirat, para asatid asatizah yang saya hormati, khususon para kiai, para bunyai dari zuriyah dan abna almarhum yang kita muliakan, yang kita khauli, yaitu Kiai Haji Rafi'i serta bunyai Haji Rafi'i yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, maunat, nikmah yang besar kepada kita sekalian. Khususnya kita diberi hidayah nikmat iman wal Islam yang merupakan nikmat yang paling besar yang harus kita pelihara, kita jaga, kita bina. Semoga dengan tasyakur tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang telah kita terima selalu diberi tambahan dan kekuatan, kesempurnaan, mulai detik ini sampai nanti kita bisa sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Salawat salam kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan bacaan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, dengan harapan semoga kita mendapatkan barokah dan syafaatnya. Amin amin Allahumma. Para hadirin hadirat, para bapak ibu yang saya muliakan, di sini kita memperingati haul dari almarhum Kiai Haji Rafi'i yang ke berapa? 27 yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Semoga peringatan haul almarhum Kiai Haji Rafi'i dan semua keluarga almarhum yang telah sowan hadirat Allah Subhanahu wa taala tansah diberi rahmat, diberi maghfirah, diberi ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum dan almarhumah, almarhumin, almarhumat yang telah mendahului kita bisa menjadikan makbaronya menjadi raudhatun min riyadil jannah, bisa mendapatkan surga dari Allah SWT. Dan semoga kita yang mengkholi, yang kirim doa, yang membacakan yasin, yang membacakan tahlil dan kalimat-kalimat thayyibah kepada almarhumin, almarhumat, khususnya Bapak Kiai Haji Rafi'i, diberi balasan yang setimpal, mendapat barokah, mendapat syafaatnya. Amin amin Allahumma. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, bahwa khaul atau mengkholi kepada keluarga-keluarga kita yang telah sowan ke hadirat Allah SWT ini adalah merupakan ibadah, merupakan ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak merupakan bid'ah, apalagi bid'ah sayyi'ah, tidak, bid'ah hasanah saja tidak. Ini adalah merupakan sunnah ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjenengan tidak usah ragu, tidak usah mamang bahwa apa yang panjenengan lakukan, yaitu mengkholi almarhum Kiai Rafi'i, ini adalah sesuai dengan ajaran dan anjuran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para hadirin hadirat yang saya muliakan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berwasiat
kepada menantunya yang tersayang, kepada sahabatnya yang tersayang yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kanjeng Nabi Muhammad pernah wasiat kepada Sayyidina Ali sebagai murid dari Kanjeng Nabi sekaligus menjadi menantu dari Kanjeng Nabi. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, kira-kira mertua terhadap menantunya itu sayang apa tidak sayang? Mau mengarahkan dengan pengarahan yang benar apa sesat? Pasti mengarahkan kepada dengan pengarahan yang benar. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mungkin menyesatkan kepada menantunya, tidak mungkin menyesatkan kepada sahabatnya, terutama Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali pernah diwasiati oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Fa inna Allah qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim. Hei Ali, bersedekahlah kamu terhadap keluarga-keluargamu yang telah wafat. Istilahnya di sini kalau rumah saya nyelameti, ya. Apa? Supaya kamu nyelameti. Apa nyelameti itu? Betul. Menyelameti kepada keluargamu yang telah wafat. Mensodakoi kepada keluarga-keluargamu yang telah wafat. Ini kita nyelameti atau mensodakoi kepada almarhum khususnya Kiai Rafi'i. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Nah kemudian para hadirin yang saya muliakan, itu kan keluarganya yang mensodakoi. Apakah Kiai Rafi'i ini keluarga kita? Apa kita ini keluarganya Kiai Rafi'i? Para bapak, para ibu yang saya muliakan, kita ini termasuk keluarganya Kiai Rafi'i. Kita ini adalah termasuk apa itu putra putrinya Kiai Rafi'i. Sebab orang tua itu ada macam-macam. Orang tua itu ada tiga. Orang tua itu ada tiga, yaitu satu man waladaka, orang yang melahirkan kamu itu adalah orang tuamu. Orang tuamu lagi man zawaja ka bintahu, orang yang mengawinkan kamu dengan putrinya yaitu mertua, itu juga orang tuamu. Kemudian yang lebih utama lagi man allamaka, orang yang molang, yang mengajar kepada kamu khususnya pelajaran agama, itu ya juga orang tuamu. Jadi Kiai Rafi'i ini, para hadirin hadirat, termasuk orang tua kita. Termasuk apa? Orang tua kita. Loh, saya kan tidak menangi Kiai Rafi'i. Kiai Rafi'i sudah meninggal, saya baru agak bisa belajar. Ya, tapi kamu kan termasuk orang yang pernah diajar oleh orang yang pernah diajar oleh Kiai Rafi'i. Berarti kamu adalah termasuk muridnya Kiai Rafi'i, sekaligus termasuk anaknya Kiai Rafi'i. Alhamdulillah. Jadi panjenengan semua mengkholi kirim doa kepada Kiai Rafi'i, ini berarti termasuk birrul waliden. Apa birrul waliden? Oneng bagusi kepada orang tua dua, di mana bagusi kepada orang tua dua ini adalah merupakan kewajiban dari anak terhadap orang tuanya. Sebab dengan bagusi kepada orang tua kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhallah fi ridhal walidain wa suhtullah fi saktil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Dua, bendunya Allah, murkanya Allah terletak pada bendu dan murkanya orang tua dua. Kalau kita mengkholi kepada Kiai Rafi'i, ini kita yakin Kiai Rafi'i akan senang kepada kita. Alhamdulillah. Makanya di dalam hadis tadi diterangkan, hei Ali, bersedekahlah kamu mensedekahkan kepada keluargamu yang telah mati. Karena Allah Ta'ala telah menugaskan, fa innallaha qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Sesungguhnya Allah telah menugaskan, mewakilkan beberapa malaikat diberi tugas untuk ngusungi. Apa ngusungi? Apa?
untuk ngusungi, mengantarkan sedekahnya orang-orang yang hidup kepada orang yang mati. Ini yang ditugasi untuk jadi panitia ya, panitia teng-ateng ya. Panitia apa? Teng-ateng, mengantarkan sedekahnya orang yang hidup kepada orang yang mati itu adalah para malaikat. Para malaikat jelas orang-orang yang bisa dipercaya, aminun, orang-orang yang bisa dipercaya, ora bakal korupsi, gitu nggih? Tidak bakal korupsi, tidak bakal menipu, tidak seperti orang yang seperti orang sekarang ya, menuso diberi tugas untuk ngurusi, untuk teng-ateng, ini coba antarkan ini makanan ke tetangga sana, itu belum sampai ke tetangga sana sudah berkurang ya, dimakan dulu gitu, dikakan dibi ya. Nah ini kalau manusia tidak aminun, tidak bisa dipercaya. Nah ini yang disuruh sebagai teng-ateng adalah malaikat untuk mengantarkan, pasti sampai dan pasti itu beres semua, tidak akan dikorupsi oleh malaikat. Malaikat tidak mau mengkorupsi, apa yang diperintahkan oleh Allah semua akan dilaksanakan 100%. Kemudian setelah para malaikat ini teng-ateng mengusungi barang-barang sedekahnya orang yang hidup, diantarkan kepada orang yang mati yang dituju kepada, termasuk di waktu ini adalah kepada Kiai Rofi'i, kepada Bunyai Rofi'i, kepada para masayikh yang sudah wafat di pondok pesantren ini beliau ini sama fayafrakhuna, sama bunga, sama gembira, asyad ma yafrakhuna fid dunya, bunganya, gembiranya melebihi pada waktu beliau gembira pada waktu di dunia, melebihi. Kalau orang pada waktu di dunia ini sama orang pedagang ini kalau mendapatkan laba yang banyak ya, gembira, senang. Lah senangnya orang ini masih kalah dengan senangnya orang yang mati mendapatkan kiriman dari orang-orang yang hidup, dari keluarganya yang masih hidup. Alhamdulillah. Karena sangat gembiranya para rawuh yang saya muliakan, orang-orang yang wafat tadi sama berdoa Allahumma fir wa yaquluna Allahumma fir liman nawwara qabrana wa basyiru bil jannah kama basyarana biha. Ya Allah, semoga panjenengan ampuni orang-orang yang memberi nur, menjadikan sinar cahaya di kuburan kita, dan berilah dia kabar gembira dengan surga sebagaimana dia memberi kabar gembira surga kepada kita. Didoakan. Alhamdulillah. Jadi kula panjenengan semua kirim doa kepada Kiai Rofi'i, ini pasti akan dibalas, didoakan oleh Kiai Rofi'i. Alhamdulillah. Makanya kita tidak usah mamang, jangan malas-malas untuk bersedekah kepada keluarga kita yang telah wafat ya, yang telah wafat. Apa bisa mendapat manfaat beliau itu? Bisa. Dulu ada cerita di daerah saya itu kerjanya itu nelayan. Ngerti oneng nelayan? Nelayan itu mencari ikan di laut. Ada sebagian dari masyarakat saya berangkat ke laut mencari ikan. Di tengah laut dadak di situ perahunya, kapalnya itu tenggelam, kena hantam gelombang yang besar, tenggelam. Karena tenggelam ya ABK-nya ya korat karet menyelamatkan diri. Ada yang naik ban, ada yang naik kayu dan lain sebagainya. Ada yang selamat, ada yang tidak. Sampai beberapa hari dari sekian ABK yang korat karet yang tenggelam ini, para hadirin yang saya muliakan, itu ada seorang ABK namanya sama si A. Saya ini oleh keluarganya sudah tidak diharapkan Odi, dianggap sudah mati, mati. Sehingga dengan itu keluarganya si A ini seperti kebiasaannya daerah sini,
kalau punya keluarga yang meninggal itu ditahlilkan apa tidak? Dibacakan Yasin apa tidak? Alhamdulillah, itu orang NU namanya gitu ya. Orang NU, keluarganya yang meninggal dibacakan tahlil, dibacakan Yasin. Ini sampai berapa hari? Biasanya sampai 7 hari. Ini dibacakan Yasin, dibacakan tahlil setelah maghrib sampai selesai. Biasanya kalau orang sini setelah orang-orang membacakan tahlil dan Yasin itu biasanya diberi hidangan makanan apa malaikatan. Pasti diberi hidangan ya, sekedarnya semampunya. Nah, waktu itu keluarganya si A ini memberi hidangan kepada orang-orang yang membacakan tahlil, membacakan Yasin ini, makan soto, oneng soto, makan nasi soto. Nah, sudah sampai 7 hari. Setelah selesai 7 hari, entah itu sudah 25 hari atau berapa hari, keadaan orang yang diselamati itu tadi pulang, tidak jadi mati ya, pulang. Barang pulang selamat, keluarganya sama gembira. Sama apa? Gembira. Terus apa itu disuruh cerita bagaimana keadaannya sampean pada waktu di tengah laut, keadaannya, kehidupannya bagaimana. Terus diceritakan, saya di tengah laut terombang-ambing oleh gelombang laut. Saya naik apa itu ban ya, naik apa? Ban ya, mobil itu ban. Alhamdulillah diberi selamat. Nah, terus bagaimana makannya? Ya, alhamdulillah ada saja dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi anehnya saya setiap kira-kira matahari sudah terbenam, sudah maghrib ya, sudah maghrib, kira-kira ada 1,5 jam kurang lebihnya matahari terbenam ini, saya kok glegeken, oneng glegeken, orang maringakan terus kenyang itu apa-apa? Glegeken. Ya. Glegeken seperti baru makan soto. Baru makan apa? Soto. Itu setiap maghrib mendapat 1,5 jam kurang lebihnya, saya pasti glegeken setiap itu seperti baru makan soto. Nah, ceritakan itu. Dadaan katanya, iya memang pantas kalau sampean itu glegeken waktu itu, karena waktu tersebut ini saya menjamin orang-orang yang kirim doa, yang tahlil, membacakan surat-surat Yasin dan kalimat-kalimat thayyibah kepada sampean itu, saya beri hidangan makan soto. Jadi bisa nyetrum itu ya. Bisa apa? Nyetrum, padahal masih odi. Apalagi kalau sudah mati tambah bisa nyetrum gitu nggih. Alhamdulillah, ini adalah ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya kita ini mensedekahi kepada orang-orang yang telah mati dari keluarga kita, termasuk guru-guru kita. Di samping itu para rawuh yang saya muliakan, bahwa menghauli para kiai ini juga bisa menjadikan kita sadar diri. Kita bisa menjadikan sadar diri, bisa introspeksi, bisa mengambil barokah dari kiai-kiai yang kita kholi. Alhamdulillah. Sebab di dalam khaul itu pasti diterangkan ceritanya para kiai-kiai yang kita kholi, diterangkan ceritanya Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain ya, walaupun toh waktu itu tidak kita kholi, di mana menyebut nutur menceritakan para nabi ini. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, zikrul anbiya minal ibadah, nutur ingat menyebut para nabi itu termasuk ibadah. Alhamdulillah, ibadah yang enak. Wa dzikrus sholihin kafaroh, nutur menyebut namanya dan ceritanya
ingat sejarahnya orang-orang yang soleh, itu termasuk adalah kafaroh, bisa menghapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Di dalam kita mengkholi Kiai Rafi'i, pasti kita ingat bagaimana sejarahnya Kiai Rafi'i, bagaimana dulu Kiai Rafi'i pada waktu masih hidup di dalam mendidik putra putrinya, di dalam mendidik para santri-santrinya, ya toh, sangat istiqomah. Setiap waktu memperhatikan para santri-santrinya. Alhamdulillah. Nah, ini bisa menjadikan kafaroh, menghapus dosa-dosa kita. Wa dzikrul, di dalam khol pasti menyebut kematian. Karena hubungannya khol itu hubungan dengan kematian. Di mana wa dzikrul mauti shadaqatun, nutur menyebut kematian, ingat kepada kematian itu bisa mendorong orang melakukan sedekah. Kalau orang itu ingat akan kematian, pasti dia akan mudah, akan enteng, akan mudah untuk mengeluarkan apa? Sedekah. Karena apa? Karena kalau kita ini sudah mati, apa saja yang kita milih ini semuanya kita tinggalkan. Ya tak ya? Tidak ada yang kita bawa. Lah, padahal kita ini para rawuh yang saya muliakan sering-sering mengatakan ini hartaku, mali, ini hartaku, ini hartaku. Kata Kanjeng Nabi, padahal hartamu itu cuma ada 3. Jadi harta kita itu cuma 3. Ya Bu, harta kita itu cuma apa? 3. 1, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum sampai habis, itu makanan dan minuman kita itu adalah harta kita. Makanan yang kita makan sampai habis, minuman yang kita minum sampai habis, itu adalah harta kita. Kalau makanan yang kita eman-eman, kita simpan, wah ini tidak saya makan dulu, nanti sore saja saya makan, saya simpan di lemari. Ini belum tentu milik kita. Ya. Kadang-kadang sebelum kita makan sudah didahului kucing. Ya, dimakan apa? Kucing. Itu berarti miliknya aku, tidak milik kita. Nah, milik kita, makanan yang ada kita makan sampai habis, itu milik kita. Minuman yang ada kita minum sampai habis, itu milik kita. Nah, apa akhirnya? Makanan yang kita makan sampai habis, minuman yang kita minum sampai habis, akhirnya ya ke toilet. Gitu nggih? Akhirnya ke toilet, itu akhirnya. Kemudian yang nomor 2, harta kita adalah pakaian kita yang kita pakai sampai amoh. Oh neng amoh. Ya sampai rusak. Ya, sampai rusak. Pakaian yang kita pakai sampai rusak, itu yang milik kita. Sedangkan pakaian yang kita simpan, kita eman-eman, kita masukkan ke lemari, ya, tidak kita pakai, ini belum tentu milik kita. Miliknya siapa? Bisa kalau kita ini meninggal, pakaian-pakaian di lemari itu kita tinggalkan apa kita bawa? Kita tinggalkan apa kita bawa? Pasti kita tinggalkan. Miliknya anak-anak kita. Kadang belum sampai menjadi miliknya anak kita, dimakan rayap. Ya. Pakaian tadi dimakan apa? Rayap ngenget. Oh neng ngenget rayap. Dah ya. Nah, akhirnya berarti itu miliknya rayap, miliknya ngenget. Itu tidak milik kita. Kemudian yang menjadi milik kita yaitu harta yang kita sedekahkan, itulah yang milik kita, yang menjadi setia kepada kita, setia mulai dunia sampai akhirat. Itu adalah harta yang hakiki yang menjadi milik kita. Itu harta yang kita sedekahkan. Oleh karena itu zikrul mauti sedekatun. Ingat mati itu bisa menjadikan orang mudah tidak iman untuk mengeluarkan apa? Sedekah. Wa zikrul qabri yuqarribukum ilal jannah. Ingat dan nutur
kuburan itu bisa menjadikan kamu dekat ke surga. Alhamdulillah. Kenapa kok gitu? Ingat kepada kuburan, ingat kepada apa yang akan ada di kuburan, apa nikmat kubur, apa siksa kubur, ya. Itu bisa menjadikan kita bisa mendekat bisa ke surga. Karena apa? Karena takut nanti kita kalau di kuburan mendapatkan siksa dari Allah. Terus kita ini ibadah dengan istiqomah, ibadah dengan rajin, akhirnya juga bisa menjadikan kita masuk surga. Amin Allahumma. Itu faedahnya haul. Faedahnya apa? Haul. Di samping itu mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini akan mati. Gitu ya. Kita ini hidup terus apa akan mati? Pasti akan mati. Jadi kita ini adalah camat. Apa? Orang camat. Calon mati semuanya. Laki-laki, perempuan, muda apa tua, semuanya camat semua. Calon mati. Tidak bisa dihindari. Kemudian mati ini dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, zikrul al mautu arbaun, mati itu ada 4. Mati itu ada 4. Apa itu? 1, mautul fuqara, matinya orang-orang fakir. Orang fakir ya mati. Nomor 2, mautul agniya, matinya orang-orang yang kaya. Orang yang kaya juga akan mati walaupun uangnya banyak, bisa nebas, bisa borong dokter spesialis ya untuk memberi obat, ini ya tetap akan mati. Orang kaya akan mati. Ya idza jajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya mereka itu sudah datang, tidak bisa minta ditunda dan tidak bisa minta dipercepat. Ya pasti sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu para hadirin hadirat yang saya muliakan, karena kematian ini tidak mengenal waktu. Tidak mengenal apa? Waktu. Kadang-kadang datangnya orang masih sehat bisa didatangi kematian. Orang sudah masih muda bisa didatangi kematian. Orang yang sudah tua kadang-kadang tidak mati-mati ya. Sudah sakit nemen ya tidak mati-mati, ada juga itu. Jadi tidak bisa dideteksi. Oleh karenanya kita ini diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, aksiru dzikra hazimil ladzat, memperbanyaklah kamu ingat kepada perkara yang memotong kepada kelezatan, yaitu kematian ya. Soalnya orang itu kalau ingat mati insya Allah selamat gitu ya. Insya Allah apa salah? Tidak akan neko-neko, tidak akan melanggar aturan agama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini adalah perlu ingat kepada kematian, terutama pada musim-musim kampanye ya. Pada musim apa? Kampanye itu harus memperbanyak ingat kematian. Soalnya kalau tidak ingat kematian nanti kampanye yang tidak baik ya, kampanye hitam ya, bisa menjadi tukaran, bisa menjadi tidak baik dengan keluarga. Gara-gara apa? Lain pilihannya, kita berbeda pilihan. Tapi kalau kita ingat kepada kematian, insya Allah tidak akan terjerumus perpecahan ya? Tidak akan terjerumus itu saling gontok-gontokan. Karena apa? Karena seumpama jago kita itu menang, ini mestinya kalau kita ingat kepada kematian, kita membaca alhamdulillah, tidak membaca innalillah kalau ingat kepada kematian. Loh kenapa? Karena dengan tidak jadi jago kita, berarti kita ini mesakno ya, saake belas kasihan kepada jago kita, karena dia tidak kita bebani beban-beban yang berat. Kalau dia itu jadi, maka bebannya, tugasnya akan berat.
Padahal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu ini semuanya kamu adalah orang yang angon ya, orang yang mimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kesemuanya kamu itu diberi ditanyai tentang rakyatnya masing-masing. Kalau pemimpinnya itu pemimpin yang besar, banyak orang yang dipimpin, maka pertanggungjawaban jawaban lebih besar, kan gitu ya. Kalau dia pemimpin yang kecil, yang dipimpin cuma sedikit, maka pertanggungjawabannya cuma sedikit. Kalau dia tidak menjadi pemimpin, tidak ada tanggung jawab, hanya ngurusi awake dhewe. Lah lumayan toh ya. Jadi kalau ingat kepada kematian, jago kita ini tidak menang, kita membaca alhamdulillah, mestinya gitu. Tapi kalau tidak ingat kematian, kalau jago kita ini tidak menang, kalah, pasti kita emosi ya, kita stres ya, kasihan dan lain sebagainya. Makanya perlu ingat kematian lebih-lebih pada waktu hari pemilihan umum ini. Para hadirin yang saya muliakan, mati ada 4, yaitu matinya orang-orang fakir. Nomor 2 matinya orang-orang kaya. Nomor 3 mautul umara, matinya pejabat. Ya mati senajan pejabat mati. Nomor 4 mautul ulama, kapundute para ulama. Dari 4 kematian ini ada dampaknya masing-masing. Ada dampaknya masing-masing. Bagaimana dampaknya? Pamautul fuqara rohatun, matinya orang fakir itu istirahat. Jadi orang fakir mati itu istirahat, penak. Orang istirahat itu enak apa enggak? Enak toh? Tidak lesoh ya, tidak payah, lesoh tidak lesoh, istirahat. Matinya orang fakir itu istirahat. Tapi yang istirahat siapa? Yang istirahat ini dilihat-lihat dulu. Kalau orang fakir yang mati ini orang yang baik, orang yang baik, ahli menjalankan syariat agama, kalau dia mati dialah yang istirahat. Bagaimana istirahat? Kalau orang fakir pada waktu masih hidup, kalau akan makan yang enak harus kerja dulu ya, harus memeras keringat dulu. Kalau mau beli pakaian yang baru harus kerja keras dulu. Kalau tidak kerja keras tidak bisa membeli pakaian yang baru. Tapi kalau dia sudah mati, apa perlu membeli pakaian baru? Apa perlu makan yang enak? Tidak perlu ya. Maka berarti apa? Istirahat. Itu kalau orang fakir tadi baik, ahli menjalankan syariat agama. Tapi kalau orang yang fakir yang mati ini waktu hidupnya itu nakal, ahli ngecok. Oh neng ngecok? Ahli ngecok. Ini kalau mati yang istirahatnya itu tetangganya. Yang istirahat siapa? Tetangganya. Katanya Pak Kaji, alhamdulillah saya sekarang bisa tidur siang karena si Pak Ijo itu sudah mati. Pak Ijo sudah mati, saya sekarang bisa tidur siang. Pada waktu Pak Ijo masih hidup, saya kalau siang tidak bisa tidur karena saya menjaga pauh saya ya, menjaga pelem saya, mangga saya. Kalau tidak saya jaga habis dengan Pak Ijo. Sekarang sudah meninggal, saya bisa istirahat. Nah ini orang fakir yang nakal, kalau mati yang istirahat tetangganya. Paham ya? Kemudian mautul agniya khasratun, matinya orang kaya itu nelongso. Ya, nelongso. Oneng nelongso susah ya. Susah nelongso. Siapa yang nelongso? Kalau orang kaya ini baik, kalau orang kaya ini baik, yang nelongso orang-orang yang hidup. Yang nelongso orang-orang yang hidup. Karena Pak Fulan, waduh sekarang Pak Kaji sudah meninggal. Pada waktu belum meninggal, setiap pagi ada kopi gratis, ada ketan gratis. Sekarang Pak Kaji sudah meninggal, sekarang tidak ada kopi gratis ya, tidak ada ketan gratis. Yang nelongso yang
hidup. Ini kalau orang yang kaya ini orang yang baik, dermawan. Tapi kalau orang yang kaya ini bakhil, medidil, ya, medit, nakal, cerek. Nah, ini yang nelongso ini orang yang meninggal itu, ya. Orang yang cerek itu tadi kalau meninggal, orang yang nakal itu kalau meninggal dia berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Rabbi, hai Tuhanku, yo panjenengan memberi akhir kepada saya, ajal saya panjenengan tunda dulu, saya akan menjadi orang yang soleh, saya akan mensedekahkan harta saya. Ini apa itu? Nelongsone orang yang meninggal, yang cerai, yang nakal itu kasep, ya kak, kasep. Kemudian mautul umaro sulmatun fit, mautul ulama sulmatun fit ini, kapundute ulama ini adalah menjadikan cuwilnya agama. Oneng cuwil, pecahnya agama. Jadi matinya kabundute ulama itu menjadikan agama menjadi cuwil, menjadi sumbing, ya. Coba kalau waktu dulu Kiai Rafi'i masih hidup, setiap waktu mengajar, setiap waktu memberi nasihat, setiap waktu ngaji. Tapi kalau sudah wafat, apa bisa ngaji, bisa mengajar apa tidak? Tidak bisa. Cuwil agama. Kalau yang wafat itu satu ulama, cuwilnya satu titik. Tapi kalau yang meninggal itu banyak ulama, berarti agama ini banyak titik yang cuwil, yang sumbing. Nah, sumbing cuwil ini tidak bisa tertutupi kalau tidak ada generasi penerus. Alhamdulillah, ya, Kiai Rafi'i meninggal, ada generasi penerusnya. Alhamdulillah. Jadi cuwilnya agama ini bisa tertutupi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu harus memikirkan hal ini, ya. Karena manusia itu pasti mati, ulama pasti wafat, gitu ya, pasti wafat. Agama kita harus tetap berada di negara kita. Supaya agama kita ini masih tetap eksis di negara kita, mari kita mikirkan apa generasi ulama. Kalau kita mempunyai anak kita, mari kita masukkan di pondok-pondok pesantren, mari kita masukkan di madrasah-madrasah diniyah, agar supaya nanti anak-anak kita bisa menjadi generasi penerusnya ulama, ya, supaya agama kita ini tidak hilang dari negara kita. Allahumma amin, ya, Allahumma amin. Padahal nah, orang sekarang ini orang pati mikiri hal ini, ya. Soalnya kalau masuk di pondok pesantren, masuk di madrasah diniyah, ini pikirannya nanti anak saya ini kalau sudah tamat akan menjadi apa? Akan makan apa, ya? Akan makan nasi, masa makan batu. Akan makan apa? Nasi. Soalnya para bapak, para ibu, menjadi ulama ini adalah merupakan hal yang diridhoni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menjadi ulama ini dijamin, ya, dijamin kesejahteraannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang kalau sudah menjadi ulama ini nanti akan kelaparan, tidak ada, ya. Makanya sampean sensus, apa ada ulama atau guru ngaji yang mati karena kelaparan? Ada enggak? Tidak ada. Yang ada makmur semua, alhamdulillah, kaya raya semua, alhamdulillah. Kemakmurannya para ulama, ya, guru-guru ngaji ini tidak kalah dengan makmurnya Pak Camat, ya, tidak kalah dengan makmurnya wakil bupati, ya, tidak kalah, ya. Ini oleh karena itu sampean jangan mamang, ya, nanti anaknya setelah dari pondok pesantren, dari
madrasah diniyah ini nanti akan jadi apa, akan makan apa, jangan khawatir, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi bersabda, man tafaqqa fi dinillah azza wa jalla kafahullahu ma'ahamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang faham pada agama Allah, yang alim ya pada agama Allah, maka orang ini akan dicukupi apa yang menjadi kepentingannya, ya, akan dicukupi oleh Allah apa yang menjadi kepentingannya, akan dicukupi dan akan diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak terduga-duga. Coba perhatikan para ulama-ulama kita. Ini beliau-beliau tidak menjadi apa presiden, direktur suatu perusahaan. Biasa ngulang ngaji, memberi pelajaran, memberi nasihat kepada masyarakat. Tapi kehidupannya, kemakmurannya di dunia ini tidak kalah dengan makmurnya, mewahnya orang-orang yang kaya raya, tambah enak ulama. Ya, itu kita harus yakin hal ini. Nanti man tafaqqa fi dinillah azza wa jalla kafallahu ma'ahma warzaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang faham, yang ngerti kepada agama Allah, maka akan dicukupi apa yang menjadi kepentingannya oleh Allah dan akan diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak terduga-duga. Jadi mautul ulama sulmatun fiddini, kapundute wafati ulama itu menjadikan cuwil sumbingnya agama. Maka kita harus menjaga agama kita ini jangan sampai cuwil, jangan sampai sumbing dengan membuat generasi-generasi penerusnya ulama. Nomor 4, mautul umara fitnatun, matinya pejabat itu menjadikan fitnah. Nah, matinya pejabat ini ada kala mati masuk kuburan, ada kala mati karena jabatannya sudah habis ya. Ini belum mati saja loh, sudah royoan ya. Gitu nggih. Pak Jokowi masih menjadi presiden. Urung habis masa tugasnya, ini sana nyalon, situ nyalon, sana nyalon, saling calonan, saling sikut-sikutan antara calon satu dengan calon yang panas-panasan, ya enggak? Nah, ini menjadikan fitnah. Makanya apapun saja yang kita alami, apa kita menjadi orang yang fakir, apa kita menjadi orang yang kaya, apa kita menjadi pejabat, apa kita menjadi ulama, usahakan kalau kita mati, kalau kita menjadi orang fakir, maka usahakan kita yang mati ini menjadi orang yang istirahat ya. Orang yang istirahat, tidak diistirahati oleh orang lain. Kalau kita orang kaya, kalau kita mati, kitalah menjadi orang yang senang. Orang lain susah ya tidak apa-apa, terserah yang hidup susah. Pokok saya ya kalau mati menjadi senang, usahakan gitu. Kalau kita menjadi ulama, usahakan kalau kita mati, kita tidak menjadikan agama kita menjadi cuil, karena kita sudah membentuk dan menyiapkan generasi penerus. Kalau kita menjadi pejabat, usahakan kalau kita berhenti dari jabatan kita, jangan sampai menjadikan fitnah. Amin Allahumma. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, kita mengkholi kepada ulama, kepada Kiai Rafi'i ya. Ini berarti kita memuliakan kepada Kiai Rafi'i. Ya tahu ya? Memuliakan ya? Pasti Kiai Rafi'i senang ya, senang. Lah memuliakan kepada orang alim itu pahalanya besar ya. Pahalanya apa? Besar. Memuliakan orang alim itu pahalanya besar. Kanjeng Nabi dawuh, man akroma aliman faqad akroma sab'ina nabiyan. Man akroma aliman faqad akroma sab'ina nabiyan. Barang siapa yang memuliakan orang yang alim satu, maka sungguh dia itu memuliakan 70 nabi. Coba, barang siapa memuliakan orang alim satu, maka dia sungguh memuliakan 70 nabi. Berapa pahalanya memuliakan 70 nabi? Mulia nom nabi siji wae gede ganjarane. Pemane nabi 70 tambah gede. Ini kita mengkholi Kiai Rafi'i berarti muliakan kepada Kiai Rafi'i. Alhamdulillah.
berarti kita mulia 70 nabi. Itu orang alim. Nah kalau calon orang alim, santri, man akroma mutaliman faqad akroma sab'ina syahidan. Barang siapa yang memuliakan orang yang belajar ilmu agama, yaitu santri, ya, santri, muliakan santri, maka orang tadi berarti memuliakan 70 orang yang mati syahid. Orang 70 orang yang mati apa? Syahid. Ini pangkat yang besar juga, orang yang mati syahid. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sampean akan mantu, kalau mencari menantu, carilah menantu yang santri. Punya anak laki-laki, jodohkan dengan santri perempuan. Punya anak perempuan, jodohkanlah dengan santri laki-laki. Kalau sampean mengambil menantu santri, berarti memuliakan santri, ya. Nah kalau kamu memuliakan santri, berarti memuliakan 70 orang yang mati syahid. Lumayan, ya enggak? Pahalanya besar. Semoga kita mendapatkan barokah dari para ulama, para masyayikh, terutama yang kita kholi ini, sehingga kita di dunia dan di akhirat bisa bahagia, selamat, bisa bersama-sama dengan para ulama-ulama tadi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya muliakan, beginilah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa barokah, bisa menjadikan kita semua lebih giat lagi, istiqomah di dalam kita mengikuti jejaknya para nabi, jejaknya para ulama. Amin amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.